Halo Beautiful Souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan yes, sekarang Roro di Pick Card Reading, tapi hari ini cuma 2 doang. Dan yes, hari ini lebih to the point, lebih apa ya, lebih masuk langsung gitu loh, apa yang nanti akan kita omongin, yaitu koneksi kalian dengan orang yang mau kalian omongin ya. Jadi silakan pilih, ada 1 dan nomor 2, dan ini bisa untuk 2 orang, misalkan ini untuk mantan kalian dan ini untuk gebetan kalian sekarang atau pasangan, whatever, whoever it is, it's okay. Silakan fokuskan diri kalian sekarang ke diri kalian sendiri dan orang ini. Jadinya mudah-mudahan memang bisa dapetin jawaban yang sesuai dengan yang harusnya kalian tahu gitu ya. Jadi rahasia-rahasia dan segala macam. Ini nanti akan ketahuan koneksinya akan seperti apa, mungkin dia setia atau enggak atau apapun itu, mudah-mudahan kelihatan. Aku akan baca secara intuitif, jadi nomor 1 dan nomor 2 mungkin bacaannya akan beda cara pembacaannya, I don't know. Ya intinya aku akan bikin ini sesuai hati nurani aku mau bikin apa gitu ya. Karena aku juga lagi ada di suatu coffee shop dan tiba-tiba kepikiran mau bikin ini. Oh my god. Jadi kalau memang kalian nggak kedengeran suaranya, silakan nanti dengerin lagi, dan kalau bisa pakai subtitle. Subtitle ya. Jadi bisa lihat tulisannya apa di bawah. Kalau suara aku nggak terlalu kedengeran. Oke, silakan di pause teman-teman kalau pengen lihat ini nomor 1, ini nomor 2. Oke, aku akan mulai dari sini ya teman-teman. Oke, Beautiful Souls, sampai ketemu di readingan ini. Bye bye. Oke, hello Beautiful Souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan buat teman-teman yang pilih nomor 1, this is your readingan. Kita akan buka ini nanti. Ya, aku juga belum buka. Ini adalah kartu baru, jadi aku nggak tahu isi dari kartu ini apa. Tapi aku udah buka kartu kalian. Aku ngambil 2 kartu tarot. This is your card, and bottom of decknya ada page of air atau page of sword. So kalau kalian nanyain koneksi kalian dengan orang ini baik, orang ini menawarkan banyak cinta, banyak orang ini banyak banget ngasih offering cinta, offering pemikiran tentang kalian. Dia mikirin kalian. Di sini ada page of sword dan ada ace of sword. Aku ngeliatnya dia sayang sama kalian dari kejauhan. Buat teman-teman yang LDRan atau lagi lost contact, aku ngeliatnya dia tetap mikirin kalian. Dan kayak ada zing atau ada butterfly, ada Zuzusa ya kalau nggak salah namanya ya, yang ada di Sex and the City. Jadi kayak ada semacam perasaan gimana gitu tiap kali dia mikirin kalian, tiap kali dia itu ingat-ingat momen tentang kalian. Untuk gebetan ini artinya bagus banget, artinya dia memang benar-benar kangen sama kalian, pengen banget deket sama kalian. Cuma kalau aku ngelihatnya dia masih logik banget, dia lagi mikirin semuanya tuh pakai pemikirannya dia mateng-mateng. Mau deket sama kalian, mau ngasih kado apa ke kalian, mau komunikasi apa ke kalian, aku ngeliatnya kayak gitu. Cuma aku ngeliatnya kalau dibilang sayang, ini macam-macam ya, bisa untuk gebetan, mantan yang udah lost contact, atau pasangan kalian juga nggak apa-apa. Tapi aku ngeliatnya memang mereka tuh logik banget, mau dia cewek atau cowok. Aku ngeliatnya dia lebih dominan ke energi maskulin energi. Walaupun di sini ada water sign ya, ada water sign, which is itu berarti kayak lebih ke feminine energy. Cuma dominannya di maskulin energi. Sorry ya, aku agak perlu lidahnya karena lagi Mercury retrograde waktu aku bikin readingan ini. So, kalau kamu nanya nih hubungan ini bakalan berjalan lancar apa enggak, kalau ini masalahnya ada masalah sedikit-sedikit, aku ngeliatnya one day dia bakalan balik lagi ke kalian, at least untuk ngomong sama kalian apa yang terjadi di masa lalu. Untuk mantan juga sebenarnya dia masih nganggap kamu tuh kayak mantan terindah gitu. Cuma balik lagi dia pakai logika teman-teman. Mau ini pasangan kalian, mantan kalian, atau gebetan kalian, dia pakai logika banget untuk deketin kalian. Ya, jadi nggak serta-merta dia sayang, dia masih cinta, atau dia emang gebetan kalian, gue sayang nih sama pal number 1, terus dia langsung datengin kalian. Enggak, dia nggak tipe seperti itu. Dia harus mikir beribu-ribu kali untuk datang ke kalian, ngasih kado atau ngasih kabar ke kalian gitu. Tapi aku ngeliatnya mulutnya manis, mulutnya sangat penuh dengan janji-janji manis. Jadi ini juga harus hati-hati kalau ini mantan ya, jangan sampai kalian datang lagi ke dia padahal dia udah punya pasangan atau dia memang kurang bagus sebenarnya waktu jadi pasangan kalian. Hati-hati, karena ini bumerang buat kalian nih menurut aku nih gitu. Terus kalau kita mau ngeliat dari sininya, aku penasaran sama ininya apa ya. Acceptance is the key to inner peace.
As times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. So ya, aku ngeliatnya kayak dia akhirnya menerima. Makanya tadi aku bilang dia tuh pakai logika banget. Dia tuh menerima keadaannya dia dan menerima keadaannya kamu. Kalau ini mantan atau ini gebetan yang misalkan beda agama atau beda sesuatu yang spesifik, misalkan ras tertentu yang nggak boleh menikah atau warga negara. Nah mereka tuh pakai logika banget, ya udahlah gue terima deh, emang gue sayang sama file number one tapi nggak bisa bersatu, something like that. Jadi dia ngeliatin kamu dari jauh aja. Kalau kamu lihat ini orang diem padahal ada di seberang sana nih gitu kamunya gitu loh. Dia cuma ngeliat dari jauh, stalkingin kamu gitu. Dia liatin kamu, kalau kamu lihat di sini, sorry kalau ngeblur ya, dia ngeliatin kamu doang, senyum-senyum sendiri gitu-gitu. Karena dia ngerasa kayak ya udah ini yang terjadi, ini yang terbaik gitu. Tipenya acceptance, tipenya dia adalah menerima takdir. Bukan maksudnya dia itu nggak mau deketin kamu, tapi balik lagi dia lebih, dari awal aku udah ngeliat dia lebih dominan ke energi laki-laki atau energi energi logika, energi seperti laki-laki ya. Jadi memang dia itu secinta apapun sama kamu, dia mikir pakai logika. Intinya kayak gitu. Kalau dibilang move-nya nanti ke kamu kayak gimana, suatu hari nanti dia akan move ke kamu kalau memang dia merasa sudah bisa, sudah ada jalannya. Kalau kamu lihat di sini, yang ini sama yang ini tuh dia tuh lagi nyari strategi, gimana caranya untuk pergi nyebrang ke kapalnya kamu lagi, tapi dia nggak tergesa-gesa. Karena dia tahu sebagai king dia juga punya responsibility atau tanggung jawab yang banyak juga di negerinya dia. Yang artinya dia ngerasa gue juga punya banyak tanggung jawab di hidupnya gue yang harus gue pikirin juga selain mikirin cinta. Kayak gitu sih, aku ngeliatnya kayak gitu. Jadi buat kamu-kamu yang lagi mikirin dia atau buat kamu-kamu yang hubungannya on dan off sama dia, kamu juga harus berpikir seperti dia, acceptance atau menerima keadaan atau takdirnya kalian yang seperti ini. Doain aja kalau memang kalian itu jodohnya bener-bener dia doang, soulmate yang terbaik yang menurut Tuhan adalah dia doang, dia akan datang ke kamu. Karena aku ngeliatnya dia juga berpikiran seperti itu sama kamu. Aku akan tarik kartu lagi, actionnya dia ke kamu bakalan kayak gimana, lama atau tidak actionnya. Kita akan tarik sebentar ya. Oke, aku udah ngambil kartu ini untuk actionnya dia. Di sini ada Three of Pentacles, di sini ada Ace of Wands, dan di sini ada Two of Pentacles. Oke, dari sini aja udah kelihatan kalau dia tuh tipenya adalah orang yang mikirin tentang material things-nya. Dia mikirin tentang segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya. Ini kelihatan banget dari awal, sebenarnya aku udah bilang juga, dia mikirin tentang responsibility-nya dia sebagai king atau sebagai mungkin tanggung jawab keluarga, mungkin dia juga sebagai breadwinner atau kepala keluarga atau orang yang ditangguhkan di keluarga. Dia mungkin anak semata wayang yang harus bikin keluarganya bangga, atau dia adalah kayak orang yang dituakan di keluarga dan harus kayak ngasih nafkah atau kasih kebanggaan ke keluarga. Nah, itu yang harus dipikirin sama dia. Karena aku ngeliatnya di sini ada Three of Pentacles, tulisannya do what you love, dan kayak working well with others, dan an excellent reputation yang di sini, yang artinya adalah dia mengejar reputasinya dia. Kalau aku ngeliat jalannya dia ke kamu bakalan lama banget. Ini persis banget dari tadi aku udah ngambil ini, tapi ini cuma sebagai cuma sebagai bukti aja ya, dimention kembali sama semesta melalui kartu tarot ini kalau memang jalannya akan lama banget, dan kemungkinan besar dia bakalan mencari orang yang baru. Karena di sini ada S, di sini ada S nomor satu, di sini S of Air, di sini ada S of Wands, yang artinya dia bakalan mencari opportunity yang lebih menarik, lebih amazing, dan lebih gampang untuk diraih. Karena dia tuh orangnya optimis kalau suatu hari nanti bakalan ada kabar baik dari semesta, entah pergi lagi ke kamu atau dapetin pasangan yang baru. Aku ngeliatnya dia tipe orang yang kayak berapi-api. Mungkin dia memang fire sign, ada si Leo, Sagittarius atau si Aries ya, atau mungkin ketarik energi itu. Balik lagi energinya sangat-sangat maskulin. Air sign dan fire sign itu adalah energi maskulin. Jadi aku ngeliatnya memang dia tuh optimisnya lebih kayak ya udahlah, ya oke gue bete, oke gue sedih, oke gue kangen, cuma ya udah, life must be gone gitu loh, istilahnya kayak gitu. Aku ngeliatnya kata-katanya seperti itu. Walaupun sebenarnya di hatinya balik lagi dia tuh kadang-kadang gambling, dia tuh unstable antara pengen ke kamu atau ke orang lain atau stay single. Tapi aku ngeliatnya kayak dia tahu kok
responsibility-nya itu terhadap duniawi itu bisa kerjaan, strata kehidupan, orang tua, circle kehidupan yang duniawi gitu ya, itu harus lebih dipatenin dibandingin mikirin kamu. Aku akan tarik energi lagi dari sini teman-teman untuk apa action yang akan dia lakukan ke kamu ya, untuk lebih detailnya lagi. Oke, wait. Aku nggak akan ambil ini karena terlalu cepat. Oke, oh my god. Dan yang keluar selalu 2. Aku akan ambil ini. Warnanya sih cantik-cantik ya. Gambarnya cantik-cantik juga. Coba kita lihat di sini ada let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allow and give. Oh my god, give a space to others. Yes, dia bakalan ngasih space yang tadi aku bilang, seperti energinya si king of water ini. Jadi dia memang ngeliatin kamu dari kejauhan, terus dia juga nyuruh kamu untuk ngelakuin apa yang kamu suka, dia juga akan ngelakuin apa yang dia suka. Love, punya do what you love, and apa ya, kayak bikin excellent reputation di hidupnya kamu masing-masing kayak gitu. Dia pengennya kayak gitu karena dia energinya energi laki-laki gitu lah. Ya udah gitu loh, kerja ya kerja, sekolah ya sekolah, kalau nanti takdir menyatukan kita ya udah gitu. Kita tipenya kayak gitu. Oh my god. Dan di sini selanjutnya ada emotion are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. Oh my god. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Yes, dia ngerasa kayak gini, emosi atau kayak rasa cinta, rasa gelisah, rasa kangen ini memang sebenarnya kita butuhin dalam hidup. Cuma tetap jangan sampai kita tuh melihat segala sesuatunya itu jadi burem gara-gara cinta dan kasih sayang ini. Kita harus move on, kita harus juga ngelakuin apa yang kita suka, kita harus let go semua yang menurut kita tuh emang gak bakal bisa kita dapetin lagi. Oh my god. Jadi saran dari aku, kalau memang kamu itu lagi deket sama orang atau masih mencintai orang yang kayaknya tuh gak bisa sama kamu, udah let go dulu, doain. Dan kamu menurut aku sih juga cari kepuasan di tempat lain, kerja kayak, atau kamu deket sama cowok lain atau cewek lain atau kayak gimana yang bikin kamu tuh lebih apa ya, lebih tenang. Ingat di sini do what you love ya, lakuin yang kamu suka, aktivitasnya dibanyakin supaya kamu capek dan gak terus-terusan galau tentang dia. Karena aku ngeliatnya walaupun dia galau, tapi dia berusaha banget untuk melupain kamu dengan segala macam cara. Dan dia tahu ini tuh gak bakalan bisa dilakuin banget nih gitu loh. Perjalanan cinta ini dia pakai logika soalnya. Jadi kalau kamu mau tetap hidup dengan baik, kamu juga harus pakai logika kayak dia. Karena kalau kamunya pakai emosi mulu atau pakai water sign-nya kamu terus, pakai perasaan terus, kamu bakalan galau. Sedangkan dia tetap moving forward di hidupnya, karena dia tahu ini di sini ada 5 of Pentacles, ini nggak bakalan jadi hubungan yang baik. Dia udah pesimis sama hubungan ini. Dan kalau ini masalah pasangan, mungkin dia mikir kayak banyak banget masalah-masalah, isu-isu, dan juga pendapat-pendapat yang sering bertabrakan antara kamu dan dia. Kalau udah jadi pasangan ya nggak mungkin langsung move on gitu aja ya. I mean like mungkin kamu bisa ngobrol heart to heart, ini gimana ya keadaannya, kita banyak banget berantem dan segala macam. Karena aku ngeliatnya dia itu sayang sama kamu, tapi dia nggak ngerti lagi gimana caranya untuk hidup harmonis sama kamu. Jadi kalau yang udah punya pasangan ini treatmentnya berbeda. Silakan banyak ngomong heart to heart, dan mungkin juga kasih space. Kamu ngobrol sama yang kamu deket gitu, dia juga ngobrol sama orang yang dia deket, dan cari solusi. Bisa juga mungkin ke konsultan pernikahan dan something like that gitu. Oke, sekian dari aku teman-teman Pal Number One. Ini semoga bisa bermanfaat buat kamu. Sorry kalau jawabannya seperti ini, tapi semoga bermanfaat ya, dan semoga suara aku juga kedengaran. Oke, see you in next reading and beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Sphero Roro di sini. Dan sekarang udah di pile nomor 2 ya, dengan lambang this illustration. Oke, aku akan mengambil, tadi aku udah ngambil 2 card. Ini adalah kartu tarot untuk melambangkan kira-kira gimana perasaannya dia, atau apa sih yang dia rasain tentang kamu. Kedengeran gak sih? Aku jelasin dari ulang kalau nggak kedengeran. Sorry, ternyata headset aku jatuh. Oke. Ini udah aku ambil 2 kartu. Ini melambangkan kira-kira koneksi kalian seperti apa dengan orang ini.
and then juga ini yang melambangkan juga sebenarnya apa yang dia rasain, terus mungkin movingnya dia ke kamu nanti bakal seperti apa. Pokoknya ini generalnya banget. Yang udah aku lihat di sini sebenarnya bagus ya, karena bottom of decknya ada Three of Wands. Planning for the long term journey. Sebenarnya bagus nih kalau lihat dari bottom of decknya, tapi let's see ya, kita lihat di sini ada ada Two of Swords, Two of Air. Di sini ada Queen of Earth. Oke. Menarik banget. Kalau aku ngeliat sebenarnya kalau dibilang suka sama kamu, yes, dia suka sama kamu, congratulations. Entah ini gebetan atau mantan kamu, dia masih kangen sama kamu maybe. Atau ini pasangan kamu yang bener, yes, dia sayang sama kamu, cuma memang sedikit galaunya apa, aku belum bisa lihat galaunya apa, tapi di dalam perjalanan kamu dengan dia, koneksinya itu masih on dan off. Di sini ada beberapa pilihan, entah ini kan general reading ya, entah pilihannya itu mungkin memang dia punya another person, mempunyai cewek lain, gebetan lain, cowok lain, mungkin ini juga ada third party relationship, aku belum bisa melihat. Cuma yang aku lihat memang sebenarnya dia sayang sama kamu, dia ngeliatin kamu sebagai queen. Ya, queen itu bisa cewek bisa cowok ya, artinya memang seorang yang memang baik, yang praktikal tapi juga sangat baik hati. Kamu juga cantik menurut dia, karena di sini Queen of Pentacles adalah sosok perempuan yang cantik luar biasa. Kamu juga teman yang baik, karena Queen of Pentacles pelambang teman yang baik. Dia bisa mengungkapin apa aja sama kamu, dan dia ngeliat strata hidup kamu tuh bagus. Kamu mungkin pinter, atau kamu itu memang jadi orang kaya di matanya dia, orang yang sukses gitu-gitu. Mungkin dia bos kamu, kayak gitu-gitu lah, oke banget lah menurut aku. Cuma memang dia ngerasa memang ada beberapa hal yang bikin dia tuh sedikit on dan off. Tapi bagusnya dibandingin pile number 1, ini kamu pile number 3, dia bakalan ke kamu sih. Karena di sini ada planning for the long term, dan di sini dia ngerasa gue mau decide untuk ke lu next time-nya. Tapi memang di sini ada tulisan be patient as you decide what is next. Jadi memang kamu harus patient sedikit ya, atau sabar sedikit, karena dia belum tahu nih bener-bener nggak dia emang pengen ke kamu apa enggak. Cuma aku ngeliatnya udah ada foresight, udah ada planning. Kalau kamu lihat dia udah punya planning untuk berlayar sama kamu, dia udah prepare, dia di depan pantai untuk pergi ke lautan sama kamu. Walaupun dia sebenarnya exactly-nya masih ada di pantai, belum berlayar, tapi dia udah punya foresight, dia mau kemana sama kamu, mau ngapain sama kamu, something like that. Congratulations. Tapi untuk actionnya masih be patient. Aku ngeliatnya seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat dari sini teman-teman. Aku juga belum lihat, ini kartu baru juga, jadi aku belum tahu nih isinya apa. Oh my god, really? Kalau kamu bisa lihat di sini wait, terus ada tanda seru. Wait-nya gede banget. Wait, don't rush into it. Allow nature to take its course. Yes, jadi aku melihatnya memang dia lagi nunggu waktu yang tepat dan ilham, atau kayak suatu insting yang menggetarkan hati dan pikirannya dia untuk berani ngambil keputusan deket sama kamu. Kalaupun ini pasangan, aku melihatnya kayak dia tuh masih on dan off sama kamu. Dia mungkin juga kayak kepikiran beberapa hal karena mungkin sering berantem atau whatever it is. Jadi dia kayak oke nggak ya bener-bener sama kamu untuk punya anak mungkin, atau untuk bener-bener sayang sama kamu, melupain masa lalu, something like that. Kalau ini gebetan atau mantan, mungkin dia juga masih kangen sama kamu dan masih pengen sama kamu nih kalau mantan ya, cuma masih bingung apakah emang oke balikan lagi sama kamu. Untuk gebetan, dia ada beberapa gebetan selain kamu, dan mungkin dia juga ngerasa secara logika, karena di sini sword itu perlambang logika ya teman-teman. Secara logika memang kamu itu kayak kurang, entah karena yang tadi aku bilang kamu terlalu tinggi stratanya, atau vice versa ya, dia yang mungkin lebih tinggi stratanya, beda agama, beda pulau, karena di sini ada beda pulau, di sini ada LDR mungkin, atau perbedaan yang signifikan, mungkin beda rumah ibadah gitu-gitu. Karena aku ngeliatnya di sini ada perbedaan yang signifikan banget, yang bikin dia kalau mau ketemu sama kamu harus pindah lokasi, pindah agama, pindah suku, atau pindah keyakinan yang lain gitu loh. Nah makanya aku ngeliatnya dia di sini harus wait banget nih, bener nggak nih? Tapi kalau dibilang sayang banget sama kamu, gila sayangnya, aku ngerasa dia sayang banget sama kamu, karena center of this readingnya bener-bener queen. Kita lihat lagi dari yang lain, actionnya akan seperti apa dia ke kamu ya teman-teman. Oke, aku udah ngambil 3 kartu. Dengan bottom of decknya ada Six of Cups. Yes, dia bakalan ke kamu sih, karena dia mau kayak gimana pun dia bakalan inget kamu terus, dan dia ngerasa kalau misalkan dia melupakan kamu itu adalah hal yang nggak akan bisa dia lakukan. Kedengeran nggak? Aduh sorry lagi, aku lupa pakai headset. Oke, aku ulangin. Ini bottom of decknya ada Six of Cups, yang pertanda kalau
dia tuh merasa mustahil untuk melupain kamu, dan kemungkinan besar dia bakalan ke kamu sih cepat atau lambat. Karena Six of Cups ngomongin tentang juga twin soul atau twin flame, ngomongin juga tentang soulmate yang memang gak bisa terpisahkan dari waktu ke waktu. Ini juga ngomongin tentang kayak orang yang ngerasa jerninya emang udah sama dia gitu loh, gak bakalan bisa gitu. Ini ada malaikat di tengah-tengah, aku ngeliatnya kayak gitu. Di sini juga ada the world, yang artinya dia memang ngerasa kamu adalah dunianya dia, walaupun kalian beda dunia. Aku ngeliatnya memang bener-bener beda dunia sih, karena di sini conjunctionnya sama Three of Wands yang melambangkan emang beda dunia. Tapi di sini ada Emperor dan di sini ada Five of Wands yang artinya konflik kepercayaan diri, ngomongin tentang juga hal yang masih menjadi misterius menurut dia. Jadi dia memang bakalan pasif dulu. Berarti ini pas banget seperti Three of Wands yang tadi di sini aku disuruh bilang sama semesta adalah be patient. Dan di sini ada wait. So ya teman-teman, ini harus wait banget. Kalau kamu juga ngerasa ini waitnya terlalu lama, kalian boleh decide atau memutuskan untuk sama orang lain. It's okay. Tarot itu tidak menjamin 100% kamu harus A atau harus B. Ini hanya menjadi kayak penyambung biar kamu tahu energinya dia seperti apa. Dan yes, energinya dia sayang sama kamu, cuma memang harus menunggu. Emperor itu tipenya pasif. Dia itu punya kekuatan, dia punya keberanian, tapi dia merasa keberaniannya itu nggak boleh cepet untuk ngambil keputusan gitu loh. Dia kuat, dia punya uang yang oke, dia punya jabatan yang oke, dia sanggup untuk mungkin menghidupi kamu dan mencintai kamu apa adanya, cuma dia ngerasa entar dulu. Ada beberapa hal yang bikin dia tuh galau untuk ninggalin tahtanya dia ini, karena dia harus ninggalin tahta kalau dia mau sama kamu. Aku rasa kayak gitu. Dan di sini kurang pede, ada beberapa konflik dan isu yang harus dia selesaikan, karena dia ngerasa masih misteri banget sama kamu tuh nanti kedepannya seperti apa. Aku akan cek lagi dari kartu yang ini teman-teman tentang koneksi kalian ya. Oke. Aku dapat 2 kartu ini, kita lihat. Ini kartunya cantik-cantik banget ya gambarnya. Di sini ada beware of what you are projecting. Oh my god, for the qualities you admire in one another. Wow, the equality you don't like are also your own reflection. Beware of what you are projecting. Gila, hati-hati sama apa yang kamu lagi pikirin, apa yang kamu lagi mau lakuin segala macam. Dan sini ada healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. Yes, aku ngerti juga banyak konflik di antara kalian. Apalagi ini kalau mantan dan yang punya pasangan. Mungkin ini juga yang bikin dia tuh stres. Kenapa kalian tuh saling sayang tapi saling menjatuhkan. Di sini ada Five of Wands, soalnya banyak banget konflik. Dan ini yang bikin dia tuh kayak bener nggak sih ini soulmate gue dan segala macam. Bahkan ini kalau mantan dan gebetan pun dia juga masih bingung gimana caranya ngedeketin kalian atau balikan sama kalian kalau mantan ya. Karena dia ngerasa gimana mau balikan, orang sering berantem nantinya, walaupun saling sayang tapi berantem nanti putus lagi, capek. Nah gitu. Yang gebetan pun juga kayak gitu, gue sayang sama dia, dia sayang sama gue, kayaknya cocok, cuma banyak hal yang beda. Nanti kalau sehidup semati gimana nih sama orang yang beda banget, nggak asik banget nih, gini. Nah itu sih yang dia pikirin. Nah, makanya saran dari aku, coba kamu juga dipikirin baik-baik, apakah cinta ini beneran cinta yang baik untuk dijalani. Karena saran dari aku gini loh, walaupun kita tahu ini soulmate kita atau bahkan twin flame kita, tapi bukan berarti ini adalah satu-satunya jalan buat kita. Soulmate atau twin flame kalau memang gak cocok, ya memang harus pisah. Dan kamunya pun harus mencari soulmate yang lain, dia pun juga harus mencari soulmate yang lain. Karena aku selalu bilang soulmate itu gak satu, banyak, soul family kita banyak. Dan kita bisa memilih satu di antara ribuan soulmate kita yang lain itu. Jadi kalau memang kalian ngerasa wave-nya itu kelamaan, healingnya juga kelamaan di hubungan ini, silakan moving on pelan-pelan, silakan merilis hubungan ini, dan silakan mencari pasangan yang baru ya. Oke, sekian dari Roro teman-teman, semoga ini bermanfaat buat kamu, dan sampai ketemu di readingan berikutnya beautiful souls. Bye bye.